Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemro Web Kelas D ingin menambahkan hasil proyek akhir kami dengan judul SIMA, Sistem Informasi Masyarakat untuk infrastruktur yang rusak. Nah, di sini saya sendiri Muhammad Khairul Anwar dengan NIM 1924110102042. Dan saya Muhammad Haridani, NIM 1924-1010-2053. Jadi di sini pertama kita ada fitur untuk mengajukan pengaduan. Nah, di sini jika ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, kita langsung bisa ngeklik tombol ajukan pengaduan ini. Klik. Nah, di sini ada panduannya. Selamat datang di sistem bla 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 bla. Lalu untuk mengadukan kita klik aduan. Pertama kita isi identitas kita. Ya, bisa gini. Nama lengkap Muhammad Khairul. Agama ini tanggal lapornya kita misalnya kemarin 16 lalu laki-laki alamat infrastruktur ini alamat dari kayak misalnya kayak jalan yang rusak yang ingin kita laporkan kepada perangkat desa ya, jalan suci emailnya sini emailnya dari pelapornya jika nanti ingin kayak jika dari adminnya ingin menghubungi dan ingin tahu informasi lebih lanjut jadi nanti bisa ada emailnya kalau nomor teleponnya bisa diisi juga itu klik. Nah setelah itu data berhasil ditambahkan. Setelah data berhasil ditambahkan kita bisa kembali ke indeksnya. Nah, lalu untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini kita menggunakan dua user, yakni yang pertama admin dan juga masyarakat. Nah, untuk masyarakat sendiri tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya untuk langsung mengklik ajukan pengaduan. Untuk admin sendiri, kita di sini bisa login langsung jika sudah mempunyai akun, tapi jika belum, kita bisa registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencoba untuk registrasi. Kita pindah dulu ke halaman registrasi. Nah, jadi di sini kita meregistrasi akun terlebih dahulu. Misalnya kita inputkan nama, username-nya itu bebas lah namanya. Misal warna, lalu password-nya juga kita bebaskan aja. Konfirmasi password disesuaikan sama password yang sudah kita inputkan, lalu klik register user. Nah, jika password-nya tidak sesuai, maka akan muncul seperti itu. Kita inputkan lagi. Nah, ketika berhasil, akan dimunculkan user baru berhasil ditambahkan. Lalu klik OK. Selanjutnya kita pergi ke halaman awal. Untuk login sesuai akun yang sudah diregister tadi. Lalu klik Remember Me untuk bisa mengingatkan akunnya kembali. Lalu klik ini di bagian ini dimunculkan dashboard admin. Nah, di sini ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Selanjutnya di bagian data aduan.
Nah, di sana akan muncul semua data-data yang telah diinputkan oleh masyarakat. Akan dimunculkan KTP-nya, nama, alamat, email, nomor telepon. Nah, di sini kita juga memiliki opsi untuk melakukan edit dan hapus. Coba diklik edit. Nah, nanti di sini kita bisa melakukan pengeditan data, misalnya pada nama, edit, klik edit data masyarakat. Nah, jika berhasil akan muncul pop-up seperti di atas, lalu nah sudah sesuai sama update tadi. Lalu jika ingin menghapusnya tinggal klik hapus, lalu akan muncul pop-up yakin menghapus, oke, lalu jika berhasil akan dimunculkan pop-up data berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk ke codingan. Nah, di sini kita masuk ke codingannya. Pertama, kita sudah pasti bikin PHP. Karena kita memang untuk matkulnya kita belajarnya PHP MySQL. Lalu di awal-awal kita membuat session baru. Setelah itu untuk page index ini kita memerlukan data dari koneksi.php-nya untuk mengkaitkan ke database-nya. Setelah itu kita di sini mulai line 5 ini untuk mencek cookie-nya dengan cara if iset cookie id dan iset cookie key id sama dengan cookie id key kita set sama dengan cookie key di sini. Lalu setelah itu kita ambil data username-nya dengan cara mengkoneksikan ke database di koneksi.php ini. Setelah itu kita tuliskan query-nya. Di sini query-nya select username from tabel user where id user sama dengan id. Jadi kayak row MySQL fetch as search result ini istilahnya fetch one lah. Jadi satu row-nya sedikit username-nya ke kanan itu nanti kita ambil datanya. Lalu mengapa kita memilih ID? Karena ID merupakan data yang unik di dalam tabel user ini. Setelah itu cek username-nya. If key hash sama dengan SHA256 di bagian row username. Lalu setelah itu set sessionnya login sama dengan true. Mengapa kita key-nya hash SHA256 ini untuk enkripsinya. Jadi lebih sulit untuk misalnya ada hacker atau ingin dibobol. Setelah itu setelah session loginnya ini berhasil, nanti kita akan langsung diarahkan ke admin home. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya di bagian login, sintaknya seperti ini, if iset post login. Lalu kita buat variabel username, post username, passwordnya juga kita set password. Kemudian variabel result, kita menggunakan query MySQL query, koneksi, yaitu query-nya select from tabel user where username sama dengan username. Selanjutnya di sini kita bisa cek user menggunakan MySQL 6 rows result. Lalu cek passwordnya, kita buat dulu variabel row, lalu tuliskan MySQL fetch a search. Lalu jika password verify, yaitu password row-nya password, cek session-nya, login sama dengan true, lalu cek remember me, if iset post remember, itu buat cookie-nya, lalu dibuatkan set cookie dari ID, row ID user, time-nya 60 detik. Set cookie-nya key hash SHA256, itu buat enkripsi password-nya, dari row username, time-nya juga 60 detik.
Nanti selanjutnya akan diarahkan lokasinya ke admin/adm home PHP, lalu bisa exit. Selanjutnya yang bawah line 59 itu bagian HTML-nya untuk halaman login sendiri. Jadi di sini kita nanti ada kayak kalimat sistem pengaduan infrastruktur rusak, lalu ada form username untuk mengisikan username, lalu password untuk mengisikan password, ada checklist remember me juga untuk cookie, lalu ada tombol login admin dan juga tombol ajukan pengaduan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bagian koneksinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk koneksinya sendiri, di sini kita set dulu variabel-variabelnya. Ada server, kita set localhost, user, kita set root, pass, kosongi, lalu DB name-nya simas. Untuk koneksinya, kita menggunakan sintak MySQL connect dari server, user, pass, DB name. Nah, jika MySQL connect error di sini maksudnya ketika gagal koneksi, maka akan dimunculkan alat koneksi database gagal. Lalu akan dilanjutkan rekan saya. Lalu saya akan menjelaskan untuk di halaman untuk bagian fitur hapus aduan masyarakat. Jadi kan maksudnya itu fitur yang ini aduan. Nah, ini kan ada hapus ini. Nah, maksudnya hapus itu ini. Hapus masyarakat itu ini. Jadi pertama kita membutuhkan dari fungsi masyarakat admin yang ada di sini. Lalu kita yang dihapus itu dari kita mendapatkan ID-nya. Jadi ketika ID-nya diklik nanti pas waktu ininya diklik nanti kita akan mendapatkan ID dari misalnya kita ngeklik nomor 3 ini. Jadi kita nanti akan mendapatkan ID dari tabel, nah maksudnya dari kolom yang ini. Setelah itu nanti yang terhapus itu nanti ID dari kolom itu, jadi kayak satu kolom ini nanti akan ikut terhapus. Untuk fungsinya sendiri ini kita men-setnya seperti ini. Nah, pertama kita koneksikan ke PHP, setelah itu untuk fungsi hapusnya ini. Pertama kita koneksi, setelah itu query-nya delete from tabel aduan, di mana ID masyarakatnya tadi yang kita sebutkan, yang kita delete itu berdasarkan ID-nya. ID masyarakat sama dengan ID masyarakat. Setelah itu kita kembalikan ke database-nya. Setelah itu ada update fitur update, yaitu ini edit ini update. Ini kita membutuhkan template admin ini. Sebenarnya template admin itu yang ini untuk bagian nahbarnya doang. Jadi ya kebanyakan HTML lah. Jadi saya rasa tidak perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Setelah itu kita ambil ID-nya. Jadi yang teredit nanti cuma dari yang ID-nya. Setelah itu kita buat data masyarakat. Lalu kita bikin query view, di mana select all from tabel aduan where ID masyarakat sama dengan ID. Setelah itu kita cek tombol submit sudah ditekan atau belum. Di sini kita membuat set post submit. Setelah berhasil nanti akan ada script data berhasil diupdate. Setelah itu ketika gagal kita juga ada script data gagal diupdate. Untuk fungsinya kita bisa lihat juga di function masyarakat admin. Di sini fungsinya bagiannya function update data masyarakat global koneksi. Setelah itu kita ambil elemen data. Di sini kita set ID masyarakat, ID, KTP masyarakat dan lain sebagainya. Lalu untuk query-nya
query untuk SQL-nya kita update di tabel aduannya, set KTP masyarakat sama dengan KTP, nama sama dengan nama, agama sama dengan agama, dan seterusnya, where ID masyarakat sama dengan ID. ID-nya didapatkan dari on-click-nya. Setelah itu, kita kembalikan lagi ke database-nya. Jadi, database-nya nanti terupdate. Setelah itu, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini pada bagian registrasinya, kita membutuhkan data regf pada folder function. Lalu jika kita setting dulu iset post register, if register post, seperti itu, lalu akan dimunculkan alert user baru berhasil ditambahkan. Lalu untuk HTML-nya pada line 15, menggunakan HTML seperti biasanya, ada titel halaman registrasi, lalu ada subjudul register user baru, lalu juga ada form username untuk menginputkan nama user, dan juga ada isian untuk mengisi password pada bagian password, lalu ada konfirmasi password. Di sini kita kasih nama password 2, dan juga ada tombol dikasih tipenya submit, kita kasih nama register user, lalu ada juga tombol batal yang nantinya kita arahkan ke bagian file index PHP. Nah, untuk regf-nya sendiri, nah di sini langsung ke function registrasi. Dari data ada variabel koneksi, itu variabel global, lalu ada variabel username, kita kasih username di sini pakai str_to_lower, nantinya biar ketika namanya dimasukkan kita langsung ubah ke huruf kecil. Password juga demikian, password 2, konfirmasi passwordnya, lalu cek konfirmasi password. Jika password tidak sama dengan password 2, maka nanti akan dimunculkan alert konfirmasi password tidak sesuai. Lalu cek username menggunakan MySQL query, koneksi, query-nya select username from table user, where username sama dengan variable username itu sendiri. Nah, lalu akan dimunculkan if MySQL fetch a source, alert username sudah terdaftar sebelumnya, jika akun yang terdaftar itu sama. Lalu untuk enkripsi passwordnya, kita di sini menggunakan membuat variabel password, query-nya password hash dari password dan password default untuk parameternya. Untuk insert ke database, kita menggunakan MySQL query, koneksi, query-nya insert into table user, value-nya di sini yang pertama ada ID, auto increment, lalu username, dan password. Setelah itu mengembalikan ke MySQL effect raw, menggunakan MySQL effect raw ke database koneksi. Selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian folder admin. Nah, di admin ini sekiranya untuk home-nya kita memberitahu kayak panduan-panduan jika admin ya sama peraturan adminnya lah, dilarang memberikan akses username dan password pada siapapun, wajib melakukan checking, pendataan aduan, wajib melakukan update pendataan aduan. Template-nya ini untuk footer-nya dan juga template untuk navigasinya. Setelah itu ada juga di admin bagian masyarakat, admin masyarakat lah. Di sini kita membutuhkan koneksi ke database, lalu include juga untuk navbarnya serta fungsi ke masyarakat admin. Pertama kita menampilkan di bagian ini. Nah, di sini kita menampilkan data-datanya kan, entry-nya kita tampilkan. Jadi kita query-nya select all from tabel aduan. Setelah itu kita setting untuk HTML-nya dengan kontainer, lalu ada heading 3 data admin masyarakat, serta ada nomor KTP masyarakat, nama, alamat infrastruktur, email, nomor telepon, serta opsi.
untuk di bagian judul tabelnya. Setelah itu kita akan memprintnya secara satu persatu. Di sini ada I1 ini untuk numbernya, jadi nanti nomornya ini ke auto generate. Misalnya cuma 2 doang, jadi nanti cuma 1 dan 2. Misalnya ini nanti ada data baru lagi, ini nanti nomornya auto generate ke 4. Jadi tidak perlu mengisi manual. Nah, itu ada each row ada KTP masyarakat. Jadi ini di bagian SQL-nya ini kita sesuaikan dengan di bagian nah variabel KTP masyarakat ini harus disesuaikan dengan nama-nama daripada bagian SQL-nya. Setelah itu ini kita akan diarahkan ke halaman update masyarakat ketika mengklik tombol edit, dan kita akan diarahkan ke hapus masyarakat jika kita mengklik tombol. Lalu saya akan menjelaskan di halaman masyarakat rec.php. Di sini kita mendapatkan template untuk navbar masyarakatnya di sini yang isinya lebih banyak HTML-nya. Setelah itu kita mencek tombol submit-nya. Kita juga membutuhkan function dari function masyarakat.php. Setelah itu kita mencek tombol submit-nya udah ditekan atau belum. Di sini if is set post submit. Setelah itu kita cek juga apakah berhasil menambahkan data atau tidak. Ketika berhasil nanti akan ada alert data berhasil ditambahkan. Ketika gagal data gagal ditambahkan. Dan untuk fungsinya sendiri bisa kita lihat. Pertama, ini pasti membutuhkan koneksi ke database-nya. Setelah itu kita membutuhkan function regis masyarakat di Google, di mana variabelnya koneksi. Setelah itu kita ambil elemen datanya. Untuk KTP kita ambil di KTP masyarakat, dari database-nya kita ambil KTP masyarakat. Setelah itu nama kita masyarakat, agama masyarakat, dan seterusnya. Setelah itu kita bikin query-nya. Untuk query SQL-nya kita insert into tabel aduan. Values-nya, ID-nya dikosongin karena auto increment, jadi nanti akan terisi sendiri. Setelah itu ada KTP yang didapat dari sini, agama, tanggal lahir. Setelah itu jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Setelah itu kita query ini kita masukkan ke database. Kita masukkan ke database dan kita kembalikan lagi ke database-nya sehingga dapat menyimpan data tersebut. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata atau semacamnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.